meyakini bahwa imam-imam mereka lebih mulia dibanding para nabi dan malaikat. Oleh karena itu kalau menyebut Ali bukan Ali radhiyallahu anhu, tapi Ali alaihissalam, Imam Husain alaihissalam, Fatimah alaihissalam, bukan radhiyallahu anha. Seluruh imamnya disebut alaihissalam. Ini yang nulis Khomeini. Ya, langsung terjemahannya. Sesungguhnya para imam memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi serta penguasaan atas alam semesta ini, atau dalam bahasa Arab wilayah kauniyah, di mana setiap komponen atom dari jagat raya ini tunduk pada kekuasaan dan dominasinya. Maka kalau mereka berdoa ya Husain, ya Ali, karena mereka meyakini alam ini dikuasai oleh para imam ini. Dan sesungguhnya di antara yang paling penting dari akidah kita adalah keyakinan bahwa para imam memiliki kedudukan yang tidak akan dapat dicapai oleh malaikat yang paling dekat dengan Allah maupun nabi yang diutusnya. Dan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada pada kita wajib meyakini bahwa Rasul yang paling mulia dan para imam alaihimussalam sebelum alam semesta ini diciptakan, mereka merupakan cahaya-cahaya yang Allah tempatkan di antara lubang-lubang arsy-Nya. Dan telah diriwayatkan dari mereka ini bahwasanya kami memiliki berbagai keadaan dalam kebersamaan dengan Allah yang tidak mungkin terjadi pada malaikat yang paling dekat dengan Allah maupun para nabi yang diutusnya. Saking mengkultuskan para imamnya sampai lebih mulia dibandingkan malaikat dan nabi. Oleh karena itu ada Syiah yang mengatakan malaikat Jibril salah ngirim wahyu. Kalau kita ketawa, tapi mereka meyakini bahwa malaikat Jibril itu salah. Harusnya kepada Ali, bukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini tentang kultus terhadap para imam. Yang mengatakannya Khomeini, bukan saya. Khomeini dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah halaman 52. Kami tidak heran dengan semua tuduhan Ustadz gerombolan Wahabi ini. Apalagi Ustadz JAT yang dirinya merasa paling pintar dan paling mengerti ajaran Syiah daripada ulama Syiah itu sendiri. Padahal Syiah yang dia jelaskan kepada pengikutnya adalah Syiah versi dirinya atau versi media hoax. Berikut ini kami akan berikan alasan kepada Ustadz JAT ini jika dia mau mendengar dan memahaminya, walaupun kami yakin dia akan menutup mata, telinga, dan hatinya dari dalil-dalil yang qat'i. Pertanyaannya adalah mengapa Ustadz JAT dan kelompok Wahabi tidak mengucapkan alaihissalam kepada Ahlul Bait Nabi, tetapi mengucapkan radhiyallahu anhu. Padahal Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya ketika menyebutkan nama salah satu dari Ahlul Bait Nabi, dia mengatakan alaihissalam, seperti mengatakan Ali alaihissalam, Fatimah Zahra alaihassalam. Karena Imam Bukhari tahu bahwa mereka adalah Ahlul Bait kenabian yang mana semua muslimin wajib bersolawat kepada mereka dalam solat-solatnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikut ini kami berikan bukti bahwa Imam Bukhari mengucapkan alaihissalam kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1225. Imam Ali alaihissalam berkata, kami tegaskan alaihissalam. Dalam kitab yang sama, halaman 762, bahwasanya Fatimah alaihassalam, kami tegaskan alaihassalam. Dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, Jilid 4, juz 7 sampai dengan 9 yang diterbitkan oleh Dar Tauqin Najah, halaman 89. Lalu Al-Hasan alaihissalam, kami tegaskan alaihissalam, menaiki kendaraannya. Dalam kitab yang sama, Jilid 3, juz 5 sampai dengan 6, halaman 26. Lalu didatangkan kepala Al-Husain alaihissalam, kami tegaskan alaihissalam kepada Ubaidillah bin Ziyad. Jika kitab Sahih Bukhari saja kandungannya tidak pernah dibaca oleh Ustadz JAT, bagaimana dengan kitab yang lainnya? Apalagi dengan kitab Syiah, dan tanpa disadari Ustadz JAT ini telah menuduh Imam Bukhari seorang Syiah. Dalam kitab tafsir Al-Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 32,
yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 124. Al-Fakhrur Razi berkata, dan tidak tersisa seorang pun yang dipandang dari keturunan Bani Umayyah di dunia ini. Kemudian lihatlah berapa banyak tokoh ulama yang terkemuka dari Ahlul Bait, seperti Al-Baqir, As-Sadiq, Al-Kazim, dan Ar-Ridha alaihimussalam. Kami tegaskan, alaihimussalam. Imam Fakhrur Razi menyebut alaihimussalam kepada Imam Baqir, Imam Shadiq, dan Imam Ridha. Dengan bukti tersebut, apakah Ustadz JAT akan mengatakan bahwa Imam Fakhrur Razi juga Syiah? Sekarang mari kita bandingkan antara Ustadz Wahabi internasional dengan Ustadz JAT yang Wahabi lokal ini. Bagaimana komentar dia tentang alaihissalam? ونقل عن بعض أهل العلم أنهم كانوا يخصون بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين هم ذرية فاطمة، أنهم كانوا يقولون عليه السلام، فيطلقون هذا اللفظ لأن هؤلاء جدهم الرسول أو أبوهم الرسول، يعني فاطمة أبوها الرسول صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين وعلي بن الحسين وجدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يطلقون كلمة عليه السلام لمكان الجد وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والبعض يمنع من ذلك، فالأصل والعلم عندنا أنها جائزة. Kami tidak akan menanggapi pernyataan Imam Khomeini tentang kedudukan para imam Ahlul Bait. Namun yang harus diketahui oleh Ustadz JAT ini, apa pernyataan imam besar panutannya, yaitu Ibn Taimiyah, di saat Allah berfirman kepada hambanya. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, halaman 377. Ibn Taimiyah berkata, telah datang di sebuah riwayat, wahai hambaku, aku mengatakan kepada sesuatu kun fayakun, jadilah maka terjadi. Taatilah aku, niscaya aku akan menjadikanmu mengatakan kepada sesuatu kun fayakun. Wahai hambaku, aku adalah yang maha hidup dan tidak mati. Taatilah aku, niscaya aku akan menjadikanmu hidup dan tidak mati. Kemudian Ibn Taimiyah melanjutkan, terdapat pula di suatu riwayat bahwa pemberian dari Allah akan datang kepada seorang mukmin, yaitu dari hidup yang akan mati menjadi hidup yang tidak akan mati. Inilah puncak yang tidak ada sesuatu lagi setelahnya. Bagaimana tidak, hamba tersebut mendengar dengan Allah, melihat dengannya, bertindak dengannya, dan berjalan dengannya. Tidak ada kekuatan apapun yang menandingi kekuatannya. Jika seorang hamba sudah memiliki kedudukan semacam ini, apakah Ustadz JAT akan mengatakan posisi hamba tersebut sama dengan Allah? Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlu Sunnah, jilid 4, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 188. Diriwayatkan dari Ibn Umar yang berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang bukan termasuk golongan para nabi dan bukan pula syuhada, yaitu yang terbunuh di jalan Allah. Namun syuhada dan para nabi ingin menjadi seperti mereka pada hari kiamat karena kedekatan dan kedudukan mereka di hadapan Allah. Lalu seorang Arab Badui bersimpu di hadapan kedua lutut beliau sallallahu alaihi sambil berkata, wahai Rasulullah, terangkan dan uraikan tentang mereka itu kepada kami. Beliau bersabda, adalah kelompok manusia yang beragam, yang terasing dari kabilahnya. Mereka saling bersahabat karena Allah dan saling mencintai karena Allah. Pada hari kiamat, Allah buatkan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya. Orang-orang kala itu merasa takut, tetapi mereka tidak takut. Mereka adalah wali-wali Allah Azza wa Jalla, yang tiada rasa takut pada mereka dan mereka tidak merasa sedih. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sanadnya, tetapi Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya. Komentar Az-Zahabi di dalam At-Talkhis, hadis sahih. Di dalam kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 7, yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1368 sampai 1369. Riwayat yang sama.
Al-Hakim berkata, hadis ini sanadnya sahih, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dan Az-Zahabi menyepakatinya. Aku, yaitu Al-Albani berkata, dan riwayat ini sebagaimana yang dikatakan keduanya. Riwayat yang dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi dan Al-Albani telah memberikan gambaran kepada kita bahwa nanti di hari kiamat terdapat kedudukan bagi para wali Allah yang membuat iri para nabi. Apakah Ustadz JAT juga akan mengatakan bahwa waliullah tersebut kedudukannya di atas para nabi dan rasul? Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, halaman 379, Ibn Taimiyah berkata, mereka berkata bahwa ulama dari Bani Adam, yaitu manusia, dengan adanya larangan-larangan dan rintangan-rintangan, menjadikan mereka lebih baik dan mulia. Mereka, yaitu para ulama dari manusia, di dunia dan akhirat senantiasa diilhami tasbih, sebagaimana diilhami jiwa. Adapun manfaat mereka yang senantiasa akan dirasakan juga oleh para makhluk yang ada, serta dalam mengatur tatanan alam semesta, para ulama mengatakan merekalah, yaitu para ulama dari manusia, mengatur rezeki para hamba melalui tangan mereka. Mereka datang dengan ilmu dan wahyu. Mereka adalah penjaganya, sebagaimana perbuatan ini dilakukan pula oleh para malaikat. Jawabannya adalah, manusia yang soleh, mereka akan seperti itu, bahkan bisa lebih dari itu. Dari pernyataan Ibn Taimiyah jelas bahwa orang soleh dapat melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat, bahkan lebih dari itu. Karena manusia memiliki tantangan di hidupnya lalu menghadapi rintangan tersebut.